Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang fungsi linear dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Saya Salwa Nur Azizah dengan NIM 64245225. Saya Farah Nur Nafifa dengan NIM 64245132. Saya Nisyar Tafira dengan NIM 64245071. Saya Sherly Astuti dengan NIM 64245183. Yuk kita simak. Fungsi linier. Pengertiannya adalah penerapan fungsi linier, yaitu suatu fungsi yang membentuk suatu grafik lurus dan mendapat pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Fungsi permintaan linier adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas barang yang dibeli oleh konsumen. Persamaannya sebagai berikut. P sama dengan P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, di mana QD adalah kuantitas barang yang dibeli dan P adalah harga barang. Fungsi permintaan ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga barang, maka konsumen tersebut lebih banyak membeli barang. Penerapan fungsi permintaan linier. Studi kasus 1. Diketahui bahwa permintaan suatu barang apabila harga jualnya 160.000, jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak 20 buah. Sedangkan apabila harga jualnya ditentukan menjadi 120.000, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 40 buah. Jadi pertanyaan nomor 1, bagaimana fungsi permintaannya? Kedua, apabila barang tersebut diberikan gratis kepada konsumen, berapa jumlah barang tersebut yang diminta? Yang ketiga, berapa harga maksimal barang tersebut sehingga tidak ada yang membelinya? Untuk jawaban ketiganya ini akan dijelaskan oleh teman-temanku. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus 1 mengenai fungsi permintaan linier. Diketahui bahwa ketika harga suatu barang sebesar 160 rupiah, jumlah barang yang diminta konsumen adalah 20 unit. Kemudian saat harganya diturunkan menjadi 120 rupiah, permintaan meningkat menjadi 40 unit. Karena kita diminta menentukan fungsi permintaan linier, kita anggap bentuknya adalah Q sama dengan ABP, di mana Q itu jumlah barangnya yang diminta dan P adalah harga. Langkah pertama adalah mencari kemiringan atau slope, yaitu perubahan Q dibanding perubahan P. Rumusnya delta Q bagi delta P
sama dengan 40 kurang 20 bagi 120 dikurang 160 sama dengan 20 bagi min 40 sama dengan min 0,5. Artinya, setiap kenaikan harga Rp1, jumlah barang yang diminta turun sebesar setengah unit. Setelah dapat slope-nya, kita masukkan ke rumusnya. Q sama dengan A plus B plus BP. Kita pakai data pertama. Saat harga 160, Q sama dengan 20. 20 sama dengan A plus 0,5 tutup kurung, buka kurung 160. 20 sama dengan A min 80. Maka A sama dengan 100. Jadi, fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 100 min 0,5 P. Lanjut, pada bagian ini saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan nomor 2, yaitu berapa jumlah barang yang diminta kepada konsumen. Nah, sebelumnya kita masuk ke hitung-hitungannya. Kita perlu kembali mengingat fungsi permintaan yang sudah diperoleh sebelumnya dari teman saya yang menjelaskan nomor 1. Fungsi permintaan linear yang sudah kita dapatkan yaitu Q sama dengan 100 dikurang 0,5 P. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Nilainya 100 merupakan jumlah permintaan maksimum ketika harga 0 dan 0,5 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga akan mengurangi permintaan sebesar setengah unit. Jadi fungsi ini sudah sesuai dengan konsep dasar ekonomi, yaitu semakin tinggi harga, permintaan cenderung menurun. Nah, ini pertanyaan nomor 2, kita diminta mengetahui apabila yang terjadi barang tersebut diberikan secara gratis, artinya harga Rp0. Ketika P sama dengan 0, kita tinggal memasukkan nilai tersebut ke dalam fungsi permintaan tadi. Perhitungannya cukup sederhana, yaitu Q sama dengan 100 dikurang 0,5 P. Jawabannya 0. Q sama dengan 100. Dari hasil tersebut, bisa kita lihat bahwa jumlah barang yang akan diminta konsumen adalah 100 unit. Ini adalah angka permintaan maksimum yang bisa dicapai berdasarkan fungsi tersebut. Secara logika ekonomi juga masuk akal. Ketika sesuatu diberikan secara gratis, orang akan cenderung meminta lebih banyak, bahkan mungkin lebih dari kebutuhan normal mereka. Karena tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, konsumen tidak memiliki hambatan untuk meminta lebih banyak barang. Angka 100 ini menggambarkan batas atas dari permintaan dalam model linear yang sudah kita buat tadi. Selain itu, angka 100 ini juga merupakan intercept dari fungsi permintaan atau titik ketika kurva permintaan menyentuh sumbu kuantitas. Jika bisa dianggap sebagai jumlah permintaan paling tinggi yang masih realistis menurut model.
Jadi sekali lagi kesimpulannya, ketika barang diberikan secara gratis, P sama dengan 0. Jumlah barang yang diminta konsumen menjadi 100 unit. Saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan nomor 3, yaitu menentukan berapa harga maksimal suatu barang sehingga tidak ada konsumen yang membelinya, atau dengan kata lain, jumlah permintaan sama sekali menjadi 0. Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu mengingat kembali fungsi permintaan linear yang sudah diturunkan sebelumnya, yaitu Q sama dengan 100 dikurang 0,5 P. Fungsi ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga P dengan jumlah permintaan Q, angka 100 adalah titik potong pada sumbu Q, yaitu jumlah permintaan ketika harga 0, sedangkan min 0,5 adalah koefisien yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga Rp1.000 akan mengurangi jumlah permintaan sebesar setengah unit. Jadi, fungsi ini mengikuti prinsip dasar permintaan dalam ekonomi, yaitu semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, kita ingin mencari pada harga berapa konsumen sama sekali tidak ingin membeli barang tersebut. Itu artinya nilai Q harus kita set menjadi 0. Jika langkahnya adalah memasukkan Q sama dengan 0 ke dalam fungsi permintaan tadi, langsung saja kita substitusikan 0 sama dengan 100 dikurang 0,5 P. 0,5 P sama dengan 100. P sama dengan 100 dibagi 0,5. Jadi nilainya P sama dengan 200. Dari hasil tersebut, kita menemukan bahwa harga maksimal barang tersebut adalah 200. Pada harga 200, jumlah permintaan menjadi 0. Artinya, tidak ada konsumen yang bersedia membeli barang tersebut lagi. Ini menggambarkan batas atas dari harga yang masih memiliki permintaan. Jika harganya lebih tinggi dari 200, maka secara matematis permintaan akan menjadi negatif, yang tentu saja tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Jadi, 200 ini bisa dianggap sebagai titik jenuh harga di mana konsumen benar-benar berhenti membeli. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, titik ini adalah tempat di mana garis permintaan memotong suatu harga. Di bawah harga 200, permintaan masih ada, tetapi tepat pada 200, permintaan menjadi 0. Ini sangat penting dalam analisis ekonomi. Karena memperlihatkan sampai sejauh mana konsumen masih mau membeli sebelum benar-benar tidak tertarik lagi. Karena harga dirasa terlalu tinggi dibanding manfaat barang tersebut. Jadi kesimpulannya, harga maksimal agar tidak ada permintaan adalah 200.